Terhormat, pada kesempatan ini Dr. Adinda Dr. Slamet Budiarto, SH MAkes, salah satu calon ketua elek yang pada saat ini juga sebagai wakil ketua 2 PBID dan ketua ID wilayah DKI Jakarta. Selamat pagi, selamat siang, Adinda, Dr. Slamet. Yang saya hormati, jelas surat yang Dr. Wid? Sangat jelas dan clear. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus ID wilayah, Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan, ada Prof. Wiradewi tadi, MPPK, Ketua MKEK, ada Dr. Kompiang tadi, beserta anggota yang hadir, cukup banyak anggota wilayah tampaknya yang hadir. Yang saya hormati rekan-rekan Ketua ID Cabang Sebali, yang saya tidak sebut satu persatu, demikian juga MKEK ID Cabang Sebali, beserta anggota ID Cabang Sebali. Selamat siang, Stungkare, puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Dasang Yang Widiwase. Pada siang hari ini, kita dapat berkumpul bertatap muka dalam Zoom ini dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang isoman, dalam rangka kita melaksanakan pertemuan organisasi, utamanya dalam rangka persiapan kita melaksanakan agenda organisasi yang paling tinggi, Muktamar, Ikatan Dokter Indonesia di Banda Aceh 22-25 Maret 2022 ini. Sejawat rekan-rekan semua, syukur kita panjatkan hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Dasang Yang Widiwase, acara organisasi ini mudah-mudahan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, salah satu bakal calon elek, Adinda saya, Dr. Slamet Budiarto, SH MAkes, akan menyampaikan program kerja melalui visi, misi, program, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh beliau pada saat beliau nantinya dengan doa kita bisa berhasil sebagai ketua elek 2000, saya kurang tahu ya, 2021, 2024 apa 2022 sampai 2025. Dan dari itu mari kita doakan Dr. Slamet bisa berhasil. Sejawat rekan-rekan semua, guru besar yang ada di kesempatan ini, tujuan organisasi sebenarnya simpel. Organisasi apapun itu, tujuannya hanya dua. Yang pertama, menghimpun anggota. Yang kedua adalah mensejahterakan anggota. Saya yang pertama dulu, menghimpun anggota. Di Ikatan Dokter Indonesia, simpel juga sebenarnya nilai dasar untuk anggota ini. Nilai dasar organisasi kita adalah kesetiakawanan, nilai dasar organisasi kita adalah kemandirian, nilai dasar organisasi kita adalah profesionalisme. Maka dari itu mari nilai-nilai dasar ini kita camkan dalam kita berorganisasi. Sudah barang tentu, rekan-rekan semua, rumah besar kita, rumah besar ID ini harus kita menjaga dalam rangka kita menghimpun anggota. Bagaimana cara kita menjaga rumah besar ini? Bagaimana kita bisa menjaga pondasinya dengan tetap pondasi kita adalah pondasi kita adalah etika kedokteran, sumpah dokter, itu harus kita tetap jaga supaya kokoh pondasi kita. Dan yang kedua, bagaimana tiang-tiang organisasi ini kita bisa tetap jaga melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, melalui tata kelola organisasi.
Siapapun yang nanti menjadi ketua, inilah yang harus diperhatikan dalam rangka kita menghimpun anggota. Bagaimana kita menghimpun anggota yang begitu banyak anggota kita ini, supaya bisa nyaman berada di rumah besar yang ada ini. Sudah barang tentu sebagai penghuni rumah, tampaknya anggota yang ada di dalam penghuni rumah harus mempunyai tanda anggota keluarga, harus bisa mengetahui tata kelolanya, harus bisa mengetahui aturan-aturan yang ada di tata kelolanya. Maka dari ini, siapapun calon, mohon harapan saya bisa. Bagaimana anggota itu bisa nyaman, misalnya dengan kartu anggota yang definitif, misalnya bagaimana kita menjalankan tata kelola organisasi yang baik, bagaimana kita menjalankan reward and punishment yang bisa baik. Tampaknya dari internal ini yang perlu diperhatikan oleh siapapun calon itu. Bagaimana keanggotaan kita, bagaimana reward and punishment. Contoh misalnya sekarang, maka dari itu reward and punishment. Kalau ada anggota kita yang keluar dari rel, yang keluar dari anggaran dasar rumah tangga, yang keluar dari tata kelola, harus diberikan punishment. Kalau tidak demikian akan kacau organisasi kita. Seperti sekarang ini misalnya, ada orang misalnya yang menjalankan profesinya dia di luar MKK, menjalankan misalnya dia sekarang menghadap, contoh yang paling baru di wilayah yang saya sampaikan, rekan-rekan di cabang yang saya sampaikan, bahwa undang-undang praktek kedokteran akan segera direvisi, sudah prolegnas. Tetapi ada sebagian anggota kita yang lewat belakang ke legislatif supaya jangan mengganti ini. Artinya ada anggota yang keluar dari rel. Harus ada reward and punishment, harus berani memberikan punishment terhadap anggota seperti ini. Inilah yang tampaknya yang belum dijalankan. Mudah-mudahan ke depan Dr. Slamet Adinda saya kalau berhasil 2 saja bisa jalankan ini untuk internal, bagaimana kita bisa menghimpun anggota dengan kartu anggota yang fix, tidak kacau balau. Yang kedua, bagaimana bisa memberikan reward punishment kepada rekan-rekan yang keluar daripada anggaran dasar, keluar dari tata kelola organisasi. Sehingga rumah besar kita ini bisa nyaman. Maka dari itu, rumah besar ini harus atapnya juga harus kuat. Supaya tidak bocor. Tampaknya sekarang sudah terjadi bocor-bocor sedikit-sedikit di sana-sini. Saya pribadi mencari figur ketua yang harus bisa menempel bocor-bocor ini. Bagaimana cara kita menempel bocor-bocor ini? Bagaimana kita menguatkan kita di dalam? Kunci semua dari bocor-bocor ini adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan semua ini. Mari kita duduk bersama, mari kita berkomunikasi bersama. Simple tujuan organisasi, bagaimana menghimpun anggota, bagaimana melaksanakan, menyamankan anggota kita di dalam itu. Yang kedua adalah mensejahterakan anggota. Tujuan organisasi adalah mensejahterakan anggota. Sudah barang tentu mensejahterakan anggota ini harus kita laksanakan. Bagaimana regulasinya bisa ada? Kalaupun kita di internal punya salary, gaji, dokter misalnya sekian-sekian, tetapi pada saat ini kita bawa ke eksternal, tidak ada regulasi yang bisa menjamin ini bisa dilaksanakan. Maka dari itu, perlulah pengurus siapapun nanti di PB bisa keluar mensosialisasikan kegiatan kita. Saya inginnya bagaimana nanti ID, Fakultas Kedokteran, rumah sakit, pemerintah, KKI bisa duduk bareng, bisa duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saling menghargai. Regulasi yang bisa menyejukkan, bisa memberikan semangat, bisa memberikan kenyamanan anggota-anggota kita yang ada di rumah besar tadi itu. Sehingga ke depan ada regulasi yang bisa menjadi acuan kita untuk bisa mensejahterakan anggota kita. Selama 2 hal ini tidak bisa tercapai, menghimpun anggota, mensejahterakan anggota, menyemat anggota yang lain, maka dari itu
tujuan founders kita akan jauh dari harapan kita. Maka dari itu, harapan saya kepada siapapun calon, Adinda, Dr. Slamet Budiarto, mudah-mudahan bagaimana menghimpun anggota dengan kartu anggota, bagaimana menghimpun anggota memberikan reward and punishment, dan bagaimana bisa mensejahterakan anggota dengan ada regulasi yang tertulis untuk bisa kita mensejahterakan anggota. Karena saya pikir banyak anggota kita yang belum sejahtera. Coba lihat, Dr. Slamet yang ketua PKFI pasti mengetahui ada anggota kita yang di tanda petik digaji di bawah 2 juta dalam sebulan. Miris kita untuk hidup dia susah. Maka dari itu organisasi ini harus ada artinya. Saya, Saudara Sutejo, Ketua ID Wilayah Bali, dan mungkin anggota-anggota ID Sabang Sebali sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Kita harus mencari figur ketua yang bisa menghimpun anggota, yang bisa menyamankan anggota, yang bisa mensejahterakan anggota dalam rumah besar ID ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Selamat Dr. Slamet. Dengan mengucapkan... Izin Pak Ketua, Dr. Zul Asdi juga sudah datang. Dr. Sulasdi, Adinda, Dr. Sulasdi. Salam, Blis Tejas, Jabat Senior, ID Wilayah Provinsi Bali. Salam sehat selalu. Sehat, Dr. Sul Adinda, Ketua ID Wilayah Riau. Selamat datang di silaturahmi kami di ID Wilayah. Siap, Bili. Hanya 2 inti saya tadi, Dr. Sul, siapapun jadi ketua, Dr. Sul, Dr. Slamet, siapapun calon, harus bisa menghimpun anggota, harus bisa memberikan kenyamanan yang anggota, harus bisa memberikan anggotanya identitas yang bagus, harus bisa memberikan anggota reward and punishment yang baik, sehingga organisasi ini bisa diwongke, bisa dihormati, bisa dihargai oleh anggota. Dan harus bisa mensejahterakan anggota dengan cara ada regulasi yang harus bisa dilaksanakan, harus bisa berduduk bersama semua, baik itu ID, organisasi profesi lainnya, pemerintah, DPR, KKI, harus bisa kita senyum semua. Jangan lupa, kita semua ini begini karena kita jadi dokter. Tampaknya bisa. Komunikasi inilah yang penting. Karena kita semua dokter, semua orang IP dokter, orang pemerintahan dokter, orang KKI dokter, orang DPRD DPR RI ada yang dokter. Kenapa kita dekat bisa? Mudah-mudahan siapapun yang Adinda ini yang akan menjadi ketua, tolong ini pesan saya, mumpung usia saya masih bisa menikmati ini, mudah-mudahan saya bisa menikmati. Bagaimana rumah besar ini kita bisa jaga, rumah besar ini kita bisa selamatkan, rumah besar kita bisa memberi kesejahteraan. Terima kasih teman-teman semua. Saya buka silaturahmi ini. Sehat Dr. Slamet, sehat Dr. Sul, sehat kita semua. Sehat, baik semua. Terima kasih. Ya, jangan acara ini kontestasi ini membuat kita terpecah belah. Sekali lagi, jangan kontestasi ini membuat kita terpecah belah. Kita harus tetap bersatu di dalam rumah besar ini yang kita cintai ini, karena kita menjadi dokter. Saya akhiri, semoga acara ini bisa ada hasil yang bisa didapatkan. Pemegang-pemegang hak suara cabang sudah hadir semuanya, manfaatkan semua, simak apa yang bisa disampaikan oleh calon-calon, simak komitmen-komitmen calon-calon, mudah-mudahan nanti apa yang rekan-rekan harapkan, apa yang saya harapkan bisa terwujud. Amin. Yang akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, om, santi, 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 om. Silakan Dokter Wid. Oke, terima kasih Pak Ketua. Sekali lagi selamat datang Dr. Zulasdi dan rekan-rekan semuanya yang baru join di Zoom ini. Baik, izin Pak Ketua dan seluruh peserta acara ini, saya memandu kegiatan ini sampai nanti berakhir setelah selesai acara diskusi. Jadi kita sangat berbangga ya, mungkin Bali ini mungkin daya tarik untuk para bakal calon ketua. Ya. Jadi semua sudah
datang untuk menyampaikan visinya, dan pada hari ini kita dapat kebagian jatah mendengarkan kira-kira visi Dr. Slamet Budiarto dan juga Dr. Zulazdi, spesialis bedah. Nah, untuk itu agar kita lebih dapat memahami visi misi beliau nanti pada saat muktamar, dan nanti bagaimana beliau akan menjalankan roda organisasi jika terpilih menjadi ketua ILEK. Mungkin nanti akan, kalau siapapun yang terpilih akan baru jadi ketua 3 tahun lagi ya dokter ya. Jadi untuk itu kita akan memberikan kesempatan kepada Dr. Slamet dan juga Dr. Zulazdi untuk bisa memberikan pemaparannya. Mungkin 20 menit, 30 menit Dr. Slamet dan Dr. Zul ya. Bisa. Waktunya siap. Baik, nanti kami yang akan mengatur waktunya, dan nanti akan diingatkan 5 menit sebelum waktu berakhir. Dan karena tadi Dr. Slamet yang datang duluan, saya izin untuk memberikan kesempatan kepada Dr. Slamet terlebih dahulu untuk memberikan pemaparan beliau, dan setelah itu saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Zul, dan setelah selesai 2 pemaparan ini mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya berikan kesempatan pertama kepada Dr. Slamet untuk menyampaikan pemaparan materi beliau. Kepada Dr. Slamet kami persilahkan. Silakan Dok, izin share screen sudah kami buka. Saya share screen ya. Sampun Dok, sudah masih jalan. Masih jalan. Masih muter-muter. Belum bisa ya? Sudah Dok, sudah bisa. Belum ya. Belum. Saya jadikan stop dulu, saya ya, ulang stop lagi ya. Nah, ya betul Dok. Silakan diulang Dok. Sebentar. Kok malah hilang sih ya? Saya share screen dulu. Silakan Dok. Ya, sebentar. Apakah udah kelihatan? Sudah, mungkin bisa di Dok ya. Print review Dok. Apa yang di PowerPoint ini? Dari depan. Nah. Oke, jelas Dok. Di slideshow Dok, izin kalau berkenan Dok di slideshow. Siap, terima kasih Dokter. Baik, kita masuk. Silakan Dokter Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Ketua Dr. Suteja, Dr. Kompiang, Ketua MKEK, Dr. Rudi, Dr. Sudarmaja, dan yang saya cintai Dr. Widiasa, serta Ketua ID Cabang atau pengurus cabang lainnya. Izinkan saya memulai visi misi saya. Intinya adalah menjaga keluhuran profesi dokter. Ini adalah kurikulum vitae saya, bahwa saya sekarang baru pensiun 2 hari yang lalu dari Direktur Utama Rumah Sakit Islam Pondokopi, sudah 8 tahun di situ Dr. Suteja, sekaligus koordinator 4 rumah sakit Islam Jakarta. Sekarang saya masih sebagai Ketua Sentral Pucasing, kemudian saya sebagai pemilik klinik utama maupun pratama. Kemudian pendidikan saya S3 FKM UI, S1-nya dari Universitas 11 Maret. Organisasi profesi, saya sejak 2006 saya langsung masuk ke pengurus besar ID. Jadi sudah 16 tahun saya dari pengurus besar ID. Dr. Suteja tahu ya. Dari mulai pasti tahu semua itu. Wakil Ketua ID Depok, Sekjen, Ketua ID DKI, sampai Wakil Ketua Umum PBID. Jadi selama 16 tahun saya hampir semua
tanah air saya sudah singgahi dan saya paham betul akan persoalan-persoalan yang ada di organisasi maupun anggota, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Yang itu harus segera dilakukan advokasi dengan cepat dan tepat. Karena kalau tidak dilakukan advokasi, maka keluhuran profesi akan luntur atau terkikis. Saya punya anak 4, istri saya dokter spesialis mata. Jadi makanya kami mempunyai klinik mata. Kita kembali ke leluhur kita, Hippocrates, yang menyatakan bahwa ilmu kedokteran adalah ilmu yang paling mulia, hanya orang yang sanggup menjunjung tinggi kehormatan diri dan profesinya yang layak menjadi dokter. Artinya dari yang mendirikan kedokteran itu sudah menyatakan bahwa dokter itu adalah profesi yang luhur, sehingga harus dijaga keluhurannya. Untuk menjaga keluhuran tadi, ada beberapa sistem yang mempengaruhi. Pertama adalah sistem pendidikan kedokteran yang baik. Yang kedua adalah sistem pelayanan kesehatan yang baik. Yang ketiga adalah pembiayaan yang cukup. Yang keempat adalah pembinaan etika yang baik. Dari ketiga sistem pendidikan, kesehatan maupun pembiayaan, ini kalau salah satu pincang, maka keluhuran profesi kita akan sangat terkikis. Sehingga sebenarnya fungsi ID adalah melakukan advokasi ke 4 sistem ini, gitu loh. Kalau keempat sistem ini dengan baik, 3 sistem, 1 mengawal, insya Allah dokter sebagai profesi mulia akan menjadi baik. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, yaitu mengadvokasi sistem tadi, ada tantangan eksternal maupun internal yang harus dihadapi oleh semua ketua ID. Siapapun ketua ID-nya akan menghadapi tantangan eksternal maupun internal. Pertama adalah JKN sudah 8 tahun tidak ada kenaikan. Sudah 8 tahun, terutama dalam hal pembiayaan. Sistemnya juga belum baik. Penegakan hukum belum memberikan keadilan bagi dokter. Yang kedua, anggaran pembiayaan kesehatan kita rendah. Yang keempat, sistem pendidikan kedokteran belum baik. Biaya pendidikan mahal, UKM PPD yang masih banyak masalah, hak peserta didik yang belum terpenuhi, hak insentif, hak istirahat. Yang lebih ngeri lagi, kuota PPDS sangat kecil. Dari 100% lulusan dokter hanya 20-25% yang bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Kemudian tantangan lain adalah sebentar lagi ada regulasi globalisasi, kemudian regulasi perpajakan yang belum pro kesehatan, antara lain dokter dikenakan pajak progresif, harusnya pajak final. Kemudian pajak atas obat dan alkes juga sama, di luar negeri zero pajak obat dan alkes. Kemudian tantangan lain adalah kebijakan sebagian pemerintah daerah yang belum pro kesehatan atau pro dokter. Antara lain remunerasi dan karir dokter yang dipengaruhi oleh politik lokal. Serta redistribusi peserta JKN juga terhambat oleh pemerintah daerah. Kemudian digitalisasi pelayanan kesehatan yang kita harus cepat mengikuti. Sekarang sudah hampir semua ada, mulai Halodoc dan lain-lainnya. Jumlah dokter spesialis masih kurang. Distribusi juga tidak baik atau belum baik. Nah, ini yang lagi ramai adalah rencana kebijakan 1 SIP atau monoloyalitas. Ini jadi taruhan pengurus besar ID ke depannya. Karena begitu itu digolkan, maka akses kesehatan terhadap masyarakat akan berkurang. Dan yang dirugikan justru masyarakat. Dokter juga dirugikan.
Tantangan lain adalah kapitalisme sudah merambah dunia kesehatan. Mungkin di Bali sudah kelihatan sekali ya. Ini tantangan eksternal. Tantangan internal gimana? Keluhuran profesi, kesejawatan sudah mulai terkikis, antar sejawat sudah mulai berantem, senior junior tidak menghormati. Kemudian antar dokter yang satu di pemerintahan, yang satu di profesi saling berantem. Kemudian dengan dokter di tempat lain. Ini akibat sistem tadi yang kurang baik. Gitu. Yang kedua, kesejahteraan dan karir yang belum baik, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Yang lebih payah lagi adalah dokter umum. Perlindungan hukum belum optimal. Biaya pendidikan berkelanjutan juga masih mahal, harusnya ID ngatur. Kalau nggak bisa paling nggak terjangkau. Anggota belum sih bersuteja. Internal kita nggak solid, eksternal juga sama. Tadi diceritakan kita berjuang di DPR, ternyata ada anggota ID yang berlawanan. Ini belum solid. Apalagi kita dengan 38 perhimpunan dan kolegiumnya, itu juga PR panjang untuk menyatukan satu visi kita. Akuntabilitas dan digitalisasi organisasi belum optimal. Jadi ke depan Pak Sutreja nggak perlu lagi kartu, cukup pakai barcode aja di handphone. Kalau setiap dokter hampir semua punya handphone lah. Dan harus ditingkatkan efek dari anggota ID. Dulu waktu saya sekjen, kalau tidak salah, saya itu setiap kartu ID itu bisa diskon Garuda 20%, Lion 15%, Hotel Aston, Novotel, itu bisa dimanfaatkan untuk peningkatan termasuk kesejahteraan, yaitu dalam mengakses tiket maupun hotel. Nah, dua tantangan ini, eksternal maupun internal, harus dilalui oleh ketua PBD, siapapun ketuanya. Nah, bagaimana kebutuhan dokter umum sebenarnya, ini saya kompilasi. Yang utama hampir semua dokter umum kepengen spesialis. Hampir semua. Tapi apa daya, kuotanya hanya 20-30%. Tidak semua bisa spesialis. Mau fellow, tidak ada juga fellow. Ada fellow, mau fellow kecantikan, dia akan bertentangan dengan teman-teman dokter kulit dan lain-lain. Jadi ini harus diselesaikan. Kebutuhan lain adalah biaya pendidikan yang terjangkau. Kemudian kebutuhan dokter umum peserta redistribusi peserta JKN. Ini terhambat oleh pemerintah daerah. Ini perlu advokasi ke Kementerian Dalam Negeri. Kemudian keempat, bagi ASN remunerasi yang cukup. Minimal sama dengan remunerasi Kementerian Keuangan, Pak Sutreja. Apa bedanya kita dengan Kementerian Keuangan? Satu menjaga uang, satu menjaga nyawa orang. Jadi sangat reasonable untuk memperjuangkan ASN kesehatan dokter itu sama dengan minimal Kementerian Keuangan. Untuk yang swasta bagaimana? Paling nggak ada batas minimal THP lah, take home pay, atau upah minimal profesi. UMP, upah minimal profesi dokter. Itu harus dibuat. Dispensing obat juga ini kebutuhan untuk dokter-dokter yang praktek mandiri. Pajak profesi yang final. Ini sudah proses nih kami lakukan. Tarif kapitasi yang cukup, insya Allah nanti di semester kedua itu akan ada kenaikan tarif kapitasi sekitar 40%. Kami lagi berjuang untuk lebih dari itu, termasuk tarif non kapitasi. Kemudian perlindungan hukum yang tadi disampaikan oleh Dr. Sutreja. Karir yang tidak dipengaruhi oleh politik lokal. Ini beban berat bagi ID karena biasanya yang menempati sebagai kepala puskesmas, direktur rumah sakit, kepala dinas, itu mereka-mereka yang menjadi tim suksesnya. Ini perlu advokasi ke Kementerian Dalam Negeri bahwa jabatan-jabatan tertentu jangan dipengaruhi oleh politik lokal. Bagaimana kebutuhan dokter spesialis? Hampir semua dokter spesialis mengeluh merasa jasa medik, terutama di rumah sakit milik pemerintah, terutama itu tidak transparan atau belum transparan, ingin berkeadilan. Yang kedua, rencana kebijakan monoloyalitas 1 SIP.
Itu ingin diadvokasi betul oleh ID. Tarif inasi bikis pengen naik, tapi hasil rapat kami terakhir, inasi bikis hanya naik agregat kurang lebih 23% nanti di semester kedua. Kami sudah nawarkan bahwa nggak cukup kalau naik 23% karena sudah 8 tahun. Akhirnya kami, karena pemerintah nggak punya uang, kami tawarkan urun biaya. Akhirnya disetujui dan sekarang lagi dibahas kami dengan perhimpunan. Kebetulan saya yang memimpin jumlah urun biaya dengan perhimpunan spesialis. Kemudian kepentingan klinik utama yang diperluas. Ini diperlukan oleh dokter spesialis untuk menghadapi kapitalisme rumah sakit. Rumah sakit bisa dihadapi kapitalisme dengan klinik utama. Kalau dokter sekarang sangat mustahil bisa mendirikan rumah sakit. Paling hanya ya klinik utama. Ini perlu diadvokasi agar 2 SIP di rumah sakit, 1 SIP di klinik utama. Perlindungan hukum dan pajak final untuk profesi sama seperti dokter. Kebutuhan dokter umum dan dokter spesialis ini yang harus dicukupi, harus diadvokasi oleh ID. Dokter umum, dokter spesialis nggak minta banyak-banyak kok, hanya ini aja, gitu. Sehingga ketua umum PBID harus bisa menyelesaikan kebutuhan dokter umum atau dokter spesialis yang menjadi anggota kita. Jadi, ID ke depan harus bisa menjadi organisasi profesi yang kuat, solid, dan berwibawa. Karena tanpa persatuan nggak mungkin. Mampu memperjuangkan keadilan bagi anggota dan tentunya masyarakat. Nomor 1 anggota. ID. Harusnya ID yang lalu sampai ke depan juga harus sama. Ini. Visinya harus ini. Nah, bagaimana untuk membuat organisasi profesi yang kuat, solid, dan berwibawa internal kita dikelola secara profesional, kesantunan, kesejawatan, utamanya dapat menyatukan komponen organisasi, mau itu yang di Dinkes, mau itu yang di legislatif, mau itu yang ada di perhimpunan, itu harus dilakukan. Sehingga ide harus dikelola oleh pengurus yang mempunyai leadership, komitmen kuat, empati yang tinggi dan banyak waktu. Utamanya adalah empati dan banyak waktu, gitu. Kemudian, nah, fokus advokasi ID ke depan cuma 3 aja tadi yang disampaikan Pak Suteja, betul. Karir dan kesejahteraan, pendidikan kedokteran, dan perlindungan hukum. Ini aja yang fokusnya kita. Nah, bagaimana caranya? Kesejahteraan, redistribusi peraturannya sudah ada, tapi tidak bisa terlaksana di daerah. Kita advokasi ke Kementerian Dalam Negeri, karena Bupati ada di bawah Mendagri. Batasan pendapatan minimal dokter umum di FKTP berdasarkan waktu praktek. Ini bisa dilakukan oleh ID. Advokasi Permenkes tentang besaran jasa medik di RSUD. Ke depan jasa medik paling tidak tertulis berapa persen untuk dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit milik pemerintah. Dibayarnya sama antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Tapi kok jasa mediknya berbeda. Ini kan karena tidak jelas aturan berapa jasa medik ada di rumah sakit pemerintah. Peningkatkan tarif kapitasi maupun inasi bikis, maupun non-kapitasi, urun biaya, memperjuangkan remunerasi ASN minimal seperti Kementerian Keuangan, insentif yang cukup untuk daerah yang terpencil itu harus betul-betul diperhatikan. Kemudian paling tidak kita mengadvokasi ke Mendagri agar karir dokter tidak dipengaruhi oleh politik lokal tadi. Ini yang bisa hanya Mendagri, Menkes nggak dihitung. Pajak final serta perluasan klinik utama. Ini adalah kesejahteraan yang harus kita advokasi. Bagaimana dengan pendidikan? Pendidikan kita menurut saya masih status quo. Harus ada transparansi, kesempatan yang sama, biaya pendidikan yang sangat mahal. Ini harus segera diadvokasi oleh PBID. Kuota PPDS harus diperbanyak. Kemudian di proses pendidikan juga harus jam kerja, profesi PPDS, hak insentif, perlindungan hukum itu harus tahu. Harus diadvokasi. Satu sisi UKM PPD sampai hari ini menimbulkan masalah yang
tidak selesai-selesai. Atau menyatu seminar-seminar yang diselenggarakan oleh ID dan perhimpunnya tidak boleh mahal. Tidak boleh mahal. Kalau nggak gratis ya jangan mahal, sehingga terjangkau. Jadi PBID ke depan harus membuat aturan berapa maksimal yang harus ditarik oleh setiap seminar maupun workshop. Nah, bagaimana advokasi di mata hukum? Harus ada MOU dengan Mabes Polri, ini sedang proses, kemarin sudah dilakukan, dengan Kejaksaan, dengan Mahkamah Agung. Kemudian harus dengan Dewan Pers juga sama. Zaman waktu saya sekjen ada itu MOU itu. Kemudian advokasi perubahan hukum acara MKDKI yang masih tidak berkeadilan itu juga harus dilakukan. Yang utama adalah dalam perlindungan hukum ini kan ada dua, hukum pidana maupun perdata. Hukum pidana kita hanya melakukan MOU dengan penegak hukum. Hukum perdata kita harus bisa mempunyai blueprint asuransi profesi yang sekarang sangat mahal. Ada 200.000 dokter, kalau satu menunjuk asuransi profesi, insya Allah akan sangat murah, mungkin separuh dari premi yang sekarang. Ini yang belum dilakukan. Nah, ini adalah gambaran organisasi kita nih. Saya pengalaman 16 tahun. Ada yang mendorong ID untuk maju. Ada yang hanya menggunakan ID untuk mendapatkan jabatan tertentu. Ada yang mengganjal tadi yang diceritakan Pak Suteja. Ada lagi yang cuek. Nah, ketua ID ke depan harus bisa menyatukan ini, keempat ini, yang dorong, yang menggunakan ideanya loncatan, yang ganjal maupun yang cuek. Harus mendorong semua. Kalau tidak bisa, jangan ganjal. Kalau mengganjal, ya harus dikasih punishment. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Dr. Suteja. Nah, saatnya ini harus berubah. Nah, saya akan bercerita PBID dalam melakukan advokasi selama pandemi. Ada penghargaan untuk dokter saat pandemi. Kalau dokter mau meninggal karena menolong COVID atau tidak menolong COVID, tapi dia di pelayanan, pasti mendapat penghargaan. Insentif untuk dokter dan residen juga sama, itu advokasi PBID. Penyediaan obat seperti Actempra, Gamaras, dan lain-lain juga PBID yang bisa melakukan itu. Yang terakhir kemarin vaksin booster Moderna, itu sampai jam 12 malam, kebetulan saya yang memimpin ini, sehingga diputuskan tenaga kesehatan mendapatkan vaksin booster Moderna. Nah, saya akan bercerita advokasi yang sudah dilakukan oleh saya dan tim di PBID. Kebijakan dispensing obat sudah ada. Kebijakan redistribusi peserta JKN sudah ada. Hanya tidak bisa dilaksanakan di Pemda. Kita akan naikkan ke Kementerian Dalam Negeri. Pembatalan Permenkes 30 tentang klasifikasi rumah sakit, ini yang merugikan anggota, juga kita bisa batalkan. Kebijakan kebutuhan dasar kesehatan juga sama. Tadinya akan mengurangi manfaat, ada 700 coding yang dikurangi, kita sampaikan, kita advokasi tidak dilakukan pengurangan manfaat. Kebijakan WKDS juga sama, agar WKDS yang ke depan itu dibiayai oleh negara. Kemudian peniadaan akreditasi dokter praktek mandiri, itu kita sudah lakukan. Menyelesaikan masalah moratorium dokter spesialis. Ada dokter spesialis mau praktek di DKI nggak boleh. Akhirnya sekarang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kalau kita moratorium per wilayah itu kita dolim, kita salah, dosa. Tapi moratorium per vaskes itu bisa dilakukan. Per vaskes kebutuhan dokter spesialisnya berapa bisa. Kemudian penyederhanaan akreditasi klinik ini sudah dilakukan. Ini yang sudah advokasi yang sudah kita lakukan. Bagaimana dengan yang sedang dilakukan? Kita lagi menunggu keputusan tentang kebutuhan dasar kesehatan yang tadi saya ceritakan. Yang kedua, kita sedang proses reklasifikasi inasi bikis. Jadi banyak tindakan medis, diagnosanya tidak ada di coding. Dilakukan reklasifikasi. Kita lagi advokasi single tarif, ini lagi proses. Kenaikan tarif inasi bikis dan kapitasi ini lagi proses. Insya Allah paling lama adalah semester 2. Sudah direalisasikan. Inasi bikis kurang lebih naiknya agregat 23%.
Kapitasi kurang lebih 40%. Tapi kita lagi menawar lah. Kemudian regulasi urun biaya. Ini saya yang mimpin, sekarang lagi disusun oleh Perhimpunan Spesialis dengan ID. Pajak final bagi profesi dokter ini sedang dilakukan. Bapak Ibu, kami sudah proses 2 kali dengan Kementerian Keuangan. Kita menunggu. Kemudian bebas pajak untuk obat alkes juga sama. Kenapa ini harus kita perjuangkan? Karena ini menyangkut dengan tindakan medis, sehingga harus dilakukan advokasi. Kemudian perluasan kewenangan klinik utama ini sedang dilakukan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan yang sudah dilakukan dan yang sedang dilakukan. Apa yang akan dilakukan? ID harus bisa berjuang remunerasi dokter ASN minimal sama dengan Kementerian Keuangan untuk ASN. Yang kedua, upah minimal profesi bagi dokter harus ada. Setiap daerah tentunya harus ada. Yang kedua, peningkatan kuota PPDS. Ini harus segera, Pak. Kalau enggak, orang luar yang merubah akan menyelenggarakan PPDS sendiri-sendiri swasta. Kemudian fellow untuk dokter umum juga harus kita selenggarakan. Advokasi Mendagri terkait redistribusi peserta JKN ini juga harus dilakukan ke depannya. Advokasi Mendagri terkait pejabat kesehatan tanpa intervensi politik lokal juga sama. Anggaran kesehatan yang jadi titik masalah ini harus betul-betul lobby ke DPR. Kemudian perbaikan UKM PPD atau menghilangkan itu harus dilakukan. Karena ini ada 4 ribuan dokter yang nggak lulus UKM PPD mau dikemanakan. Biaya pendidikan dokter maupun spesialis juga harus diadvokasi ke Mendikbud. Kemudian advokasi rencana kebijakan monetoritas ini ke depan. Yang paling bagus adalah blueprint asuransi profesi, karena sekarang sudah sangat mahal. Nah, ini adalah gambaran video mencerminkan seorang ketua ID seperti yang tadi diinginkan oleh Dr. Suteja. Harus bisa bertahan, tidak mudah menyerah. Kalau ada usaha pasti bisa, ID bisa melakukan, yaitu yang penting soliditas. Itu adalah gambarannya. Ini adalah gambaran kalau kita kompak, seluruh komponen organisasi, mau perhimpunan, ID wilayah, ID cabang, eksternal tidak bisa melakukan intervensi ke ID kalau kita kompak. Nah, itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah kata. Demikian, Om Santi Om. Baik, terima kasih Dokter Selamat. Izin mungkin kita bisa berikan reaction tepuk tangan dulu ya. Oke, terima kasih Dokter Selamat Budiarto atas presentasinya yang singkat, padat, jelas, dan sepertinya menjawab banyak pertanyaan kita semua ya terkait dengan isu-isu kita saat ini. Dan mungkin olahraga yang tadi disampaikan dicontohkan Dokter Selamat, pingpong ya. Sini beberapa pengurus juga mantan atlet pingpong Dokter Selamat. Jadi kayaknya masuk. Baik. Terima kasih Dokter Selamat Budiarto atas pemaparannya untuk bisa kita diberikan insight ya tentang kondisi kita saat ini dan bagaimana kita ke depan di dalam menjalankan organisasi yang memang dibutuhkan memang ketua ID di tingkat setiap tingkatan ya, yang yang tidak gampang menyerah. Dan itu sudah ada contohnya di Zoom ini, beberapa ketua ID wilayah juga mantan ketua ID wilayah kami juga tipe-tipe dokter yang tidak gampang menyerah. Baik, waktu yang beliau habiskan untuk presentasi sekitar 25 menit, jadi belum sampai 30 menit. Jadi izin untuk yang berikutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada Dr. Zuazdi, spesialis bedah MKes, untuk bisa memberikan pemaparan visi misi beliau. Dan nanti 5 menit sebelum waktu habis, kami izin mengingatkan Dr. Zuazdi. Silakan ya, Dokter untuk menyampaikan pemaparannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.
Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan perlindungan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kami hormati Ketua ID Wilayah Bali dan teman sejawat se-Provinsi Bali dan semua sejawat yang hadir pada minggu yang berbahagia ini. Kami menyapa sejawat saya, Dr. Slamet Budiarto, yang juga adalah kandidat elek PWD. Saya tadi mendengar sambutan daripada Bli Suteja, Ketua ID Wilayah Bali, tentang pentingnya kebersamaan, kesejawatan, kesantunan dalam rumah besar ID ini. Bagaimana rumah besar itu menjadi rumah bersama yang damai, tempat aspirasi dari semua dokter, tempat mengeluh semua dokter untuk mencarikan solusi dari semua permasalahan semua dokter dan untuk kreativitas dokter Indonesia. Dan tentu saya sangat setuju rumah besar ini ke depan dibangun bersama dengan penuh perdamaian dan kesejawatan. Mohon izin sejawat senior yang hadir pada hari ini, saya menyampaikan sedikit kurikulum vitae saya. Saya dibantu oleh Eki, Sekretariat ID Wilayah Riau. Eki, mohon mungkin kurikulum vitae saya. Sudah. Tadi. Ya. Sudah ya. Saya Dr. Zul Asdi, mempunyai 3 orang anak, 1 di Jogja, 1 di Jakarta, 1 di Kuala Lumpur. Dan kami bersama istri adalah dokter swasta di Pekanbaru, hampir 20 tahun. Istri saya asli orang Bogor, dan kami juga punya rumah di Bogor. Istilahnya kami ini sudah pulang pokok, artinya orang swasta dan insya Allah siap pindah tugas kemana saja ditugaskan oleh organisasi bila memang diputuskan oleh muktamar. Slide Iki. Ya, saya pendidikan sempat 1 tahun di Jakarta di FKRC. Lalu saya menamakan kedokteran umum di Andalas Padang, lalu spesialis bedahnya di Bandung dan magister kesehatannya di Bandung. Saya beberapa hari yang lalu menamatkan magister hukumnya di Pekanbaru dan masih mahasiswa sarjana hukum semester 3. Slide Eki. Ya, saya bekerja dulu PTT di Sungai Penuh Kerinci Jambi tahun 1993, dan waktu itu saya sudah menjadi sekretaris ID cabang Kabupaten Kerinci sekitar 30 tahun yang lalu, sampai akhirnya menjadi pengurus cabang Pekanbaru, anggota ID Pekanbaru di wilayah Riau, sampai sekarang di Wakil 3 MPPK Pusat. Saya pernah bekerja di Rumah Sakit Karya Bakti Bogor, di tempat rumah mertua saya tinggal waktu itu, meski PMI Bogor, lalu di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru sampai sekarang. Pernah juga menjadi wakil direktur di Awal Bros, dan sekarang mengelola klinik sendiri, klinik Amanda, klinik utama. Slide Eki. Ya, saya aktif di Ketua Senat Mahasiswa, kemudian di SMKI, kemudian saya jadi beberapa kali jadi anggota, pengurus, dan ketua ID cabang Pekanbaru, ketua ID Wilayah Riau 2 kali, lalu terakhir di MPPK Pusat di ID-nya. Slide. Ya, mohon Eki tampilkan visi misi. Jadi mungkin Dr. Widi, saya mungkin menyampaikan singkat saja visi misinya, nanti tentang program rencana akan saya sebutkan saja. Saya membuat visi misi ini setelah mempelajari kekuatan dan tantangan Ikatan Dokter Indonesia ini apa.
Ikatan Dokter Indonesia menurut saya adalah organisasi yang sampai sekarang masih eksis, masih dihormati, masih dihargai oleh segenap bangsa Indonesia, dihargai oleh profesi lain, oleh pemerintah dan masyarakat sebetulnya. Walaupun nanti kita dalam diskusi akan melihat memang terjadi pergeseran. Paling tidak 3 tonggak sejarah bangsa ini dibangun oleh Dr. Atomo Sastrovia. Kesadaran berbangsa, kesadaran bangsa, kesadaran berpartai politik pertama kali dokter. Lalu Bapak Suryadi sudah meninggal, yang kita sebut dengan Ki Hajar Dewantara juga adalah Masya Dr. Sastrovia yang akhirnya mendirikan Taman Siswa sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan banyak lagi peran dokter dalam rintisan sejarah bangsa ini. Nah itu sampai sekarang masih diakui, masih eksis dan diturunkan nilai-nilainya dari generasi ke generasi. Potensi dokter Indonesia ini yang betul-betul kita harus melakukan analisa yang mendalam. Saya melihat satu orang dokter pun adalah potensi yang luar biasa. Bagaimana saya mengatakan dokter potensi luar biasa? Mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA, sampai menamakan diri menjadi seorang dokter, itu proses yang luar biasa. Kalau kita punya satu dokter yang potensi luar biasa, kita punya 200.000 lebih dokter Indonesia yang bisa memberikan kontribusi pada rumah besar ini. Insya Allah kita yakin itu. Hanya saja bagaimana pentas ID ini kita berikan kepada banyak orang. Akan sangat melelahkan atau menyulitkan kalau pentas ID ini hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang. Mari kita kerjakan bersama-sama. Berapa banyak dokter-dokter Indonesia yang punya prestasi nasional dan internasional yang tidak menjadikan rumah besar ID ini sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi dan karya-karyanya. Saya yakin dengan potensi dokter Indonesia yang hebat ini, kita optimalkan, kita bisa melakukan advokasi secara satu persatu terhadap semua permasalahan kita. ID selalu dilibatkan dalam regulasi. Ini satu kebanggaan bahwasanya Ikatan Dokter Indonesia adalah organisasi yang ada dalam undang-undang. Tidak semua negara yang memasukkan organisasi profesi dokter dalam undang-undang. Dan tentu saja yang paling penting adalah yang kita punya adalah nilai-nilai luhur profesi yang diturunkan dari generasi ke generasi, terutama nilai idealisme dan altruisme. Nah, di balik itu tentu ada tantangan. Mari kita lihat tantangannya. Tantangannya adalah tentang perkembangan bisnis global. Ya, mungkin slide Eki. Ya, tantangan global dalam bisnis kesehatan. Ya, tentu kita melihat bahwasanya nilai luhur profesi dengan bisnis adalah satu hal yang berbeda, tapi kenyataannya mereka berjalan beriringan dan telah mengglobalis, telah mendunia. Nah ini bagaimana kita tetap bisa, organisasi tetap mengawal nilai-nilai organisasi profesi ini dengan bisnis kesehatan. Perkembangan iptek kedokteran yang cepat-cepat di era distribusi, era teknologi, era berubah cepat, era di mana kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iptek kedokteran, robotik surgery dan sebagainya. Bagaimana ini bisa CKN, pembiayaan kesehatan bisa mengawal iptek dok ini? Kita melihat ini masih gagap. Nah, seringkali perkembangan iptek dok itu jauh lebih kencang daripada kemampuan kita untuk mengatur regulasinya. Lalu pergeseran nilai luhur profesi dan peran ID di tengah masyarakat yang dianggap sudah mulai tidak didengar. Nanti kita akan lanjutkan dalam slide berikutnya. Slide. Eki, slide dong. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan tentang rumah besar ID. Himpun Dokter Indonesia, Sejahteraan Dokter Indonesia, Membela Dokter Indonesia, menjaga etika luhur Dokter Indonesia. Ini adalah tujuan ID jadi buat slide. Slide. Ya.
Ya, slide ini sudah tahu kita semua. Ya, ini nilai-nilai dasar profesi. Ini saya juga sempat diskusi sama Ketua ID Wilayah Bali tentang konsep ini, dan saya juga mengadop dari beliau dalam sebuah presentasi. Terima kasih, Dr. Bis Teja. Slide. Ya, sehingga saya berpikir bagaimana menjadikan Rumah Besar Ikatan Dokter Indonesia itu rumah yang bersatu, bukan cuma Mars ID lagunya bersatu. Dimanapun kita berada, PNI, Polri, dosen, klinik, rumah sakit, semuanya harus kembali kepada Rumah Besar ini. Sebagai mitra pemerintah, tentu seiring perkembangan teknologi dan perubahan, kata kuncinya perubahan global yang penting, tetap berdasarkan nilai luhur profesi, tetap berdasarkan nilai luhur bangsa. Slide. Ya, dari situ saya hanya melihat 3 rumah besar ini dari 3 sisi. Kita lihat atapnya, gedungnya, dan halamannya. Misi untuk atap, misi untuk gedung, dan misi untuk halaman. Slide. Ya, atap rumah besar ini, kita ingin rumah besar ini itu rumah yang bukan menjadi menara gading, bukan menjadi tempat yang jauh dari masyarakat. Kita ingin ide itu didengar oleh pemerintah. Didengar itu tidak bisa dimintakan, tetapi harus dengan upaya, komitmen, komunikasi yang cair, dengan data, dengan argumentasi, dengan tim. Tidak bisa 1 orang, 2 orang lalu memperjuangkan dan dibicarakan dengan ide wilayah dan cabang, komunikasikan ke dalam, perjuangan keluar. Kita bisa mengajak konsultan internal, atau kalau perlu kita bayar konsultan eksternal setiap masalah apapun yang kita advokasi. Dan yang penting adalah antisipasi advokasi. Jangan setelah advokasi keluar baru kita ribut. Sudah waktunya ID membuat program pendidikan organisasi kepemimpinan yang berkarakter dokter. Yang bisa suatu saat bisa kita dorong untuk menjadi pimpinan di pemerintahan, di bupati, wali kota, kesehatan, dan tetap ada kader kita yang bisa menjadi menteri kesehatan terus-menerus, dan tentu saja yang berminat untuk di legislatif kita dorong, karena kita harus menjadi subjek yang mengatur. Orang legislatif butuh dokter di sana, karena kan mereka datang sendiri. Bagaimana menciptakan dokter sebagai tauladan di tengah masyarakat yang berada. Kita harus bikin program-program seperti ini sehingga nanti karakter dokter Indonesia ke depannya itu memang dicintai oleh masyarakat yang memelihara kehormatan dan martabat dokter. Slide. Ini atapnya. Di rumahnya di sini ada dokter intensif, ada dokter umum, ada dokter senior, ada dokter spesialis, ada perhimpunan, ada sekretariat ID, semua. Semua ini masalah kita dibahas di sini. Di dalam rumah besar ini. Bagaimana kita bisa menjadikan rumah besar ini rumah besar yang tempat kita berkumpul, bersatu, dan mengatur tata laksana organisasi dengan baik. Tata laksana itu berarti komunikasi cabang wilayah, wilayah cabang itu dengan perhimpunan, kemudian kita pastikan setiap orang yang menjadi pengurus PBID itu bukan nama saya yang dipasang. Ya mungkin nanti kita tanyakan, di PBID itu bukan berbagi kekuasaan, tetapi berbagi pekerjaan. Beda kita dengan organisasi lain yang azasnya kekuasaan. Kita azasnya adalah kekeluargaan, kesejahteraan. Jadi bagaimana kita membangun rumah besar kita besok dengan tata laksana organisasi yang baik, kita gunakan data, teknologi terbaru kita gunakan. Lalu bagaimana memperjuangkan kesejahteraan dokter, ya tadi kita bahas. Masalah utama kita adalah bagaimana kita meningkatkan pembiayaan kesehatan di hulunya di pemerintah ini. Pada ujungnya nanti akan kita perjuangkan untuk kehilirnya tentang jasa medis dokter, inasi bijis lah namanya, kapitasi lah namanya, redistribusi lah namanya, dan semua itu harus diperjuangkan. Terutama untuk dokter umum. Dokter umum jangan kita harapkan hanya itu mencoba untuk mendapatkan penghasilan dari JKN saja. Banyak lagi ladang-ladang kita yang belum kita garap, seperti MCU misalnya. Itu miliaran uang itu hanya dikelola oleh yang punya PCK 3. Miliaran. Dikatakan praktek estetika itu di dunia itu 2 kali APBN setahun, APBN Indonesia, jumlah uang beredarnya. Banyak lagi. Tentu untuk dalam bidang JKN kita harus kasih nilai kapitasi yang tidak berubah. Yang PMK 52 yang kita bicarakan, mudah-mudahan ya naiknya signifikan. Tetapi
waktu kita bicara dengan seorang guru besar tentang hukum dalam hal ekonomi kesehatan, dia mengatakan dalam sebuah diskusi, Presiden tidak tahu ini, tidak teradvokasi dengan baik. Ada permasalahan kesenjangan pembiayaan yang tidak mampu membayar biaya tinggi, pelayanan kesehatan berbiaya tinggi, termasuk juga tidak mampu harga jasa medis dokter umum, dan kita betul-betul jauh di bawah standar. Dibandingkan dengan negara tetangga yang dekat saja, jomplang sekali. Sementara ada dokter-dokter kita yang terlalu tinggi mendapatkan kesejahteraannya. Nah, ini memang harus kita perjuangkan. Tapi tetap yang pertama adalah bagaimana memperjuangkan. Nah, mungkin nanti kalau misalnya dikatakan dokter umum spesialis, dokter umum minimal 15 juta, spesialis minimal 30 juta, itu bisa saja kita lakukan. Asal regulasi yang kita buat itu betul-betul disosialisasikan dulu. Ya, Menkes kita bicarakan dengan Persi, dengan Arsi, Askin, semuanya kita bicarakan. Jangan ojok-ojok bikin regulasi lalu sebar seluruh Indonesia, suruh cabang yang berjuang sendiri. Nggak bisa. Di sana berjuang, di PB berjuang, lalu cabang mengikuti. Termasuk juga kontrak. Saya kalau dipercaya akan bikin kontrak dokter dengan semua pasien kes, termasuk di sana masalah kontrak hukum, asuransi di dalamnya dan sebagainya. Kalau perlu kita bayar konsultan di PBID itu untuk mengawal kontrak ini, dan bisa dihubungi 24 jam oleh teman-teman kita seluruh Indonesia yang bermasalah dengan masalah kontrak itu. Dalam kontrak bisa macam-macam kita buat nanti. ID harus mengawalnya, tidak bisa ID membiarkan cabang dan dokter berjuang sendiri. Apa guna organisasi kata mereka? Kontrak itu bisa macam-macam, termasuk juga bagaimana kita membuat regulasi, cara membuat klinik standar dengan Kemenkes kita bikin. Mungkin juga ini bisa membuat MOU kesepakatan dengan fakultas, university dalam luar negeri, bagaimana dokter kita bisa sekolah dengan biaya murah, dengan akses gampang, bisa ini buat. Kami dalam melakukan di sini bagaimana kami membuat kesepakatan dengan satu university dengan biaya murah, dengan akses yang gampang untuk kawan-kawan yang sekolah. Jadi kawan-kawan yang jauh dari mana itu bisa akses. Nah, tadi dikatakan PPDS. Sekarang kita mudah-mudahan undang praktik kedokteran, pendidikan kedokteran keluar, PPDS dibayar. Ya, saya sudah menangkap itu akan terjadi. Nanti kita bisa sepakati apakah dokter umum minimal 15 juta. Kalau saya sih 15 juta itu minimal. Nah, hubungan dengan Pemda, ada beberapa Pemda di Riau ini yang mampu membayar dokter intensif 10 juta tuh udah pasti bawa pulang mereka. Nah, ini yang kita advokasi. Ada persatuan mereka, persatuan bupati, wali kota. Di Forkom berapa kali kita undang mereka. Dan bisa kita bekerjasama sama ID. ID itu bisa bersama-sama siapa saja, dengan university, fakultas, dengan Kementerian Dalam Negeri, asal kita mau advokasi. Dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk masalah MCU dan sebagainya. Banyak sekali ladang-ladang kita, mungkin waktunya terbatas yang nggak bisa sebutkan, yang kita bisa mendapatkan penghasilan untuk kesejahteraan dokter umum. Jangan hanya berpikir JKN. JKN tentu redistribusi, perbaikan tarif, dan sebagainya. Kami berharap juga ini bisa nanti mendampingin kawan-kawan untuk membuat klinik sehingga prosesnya mudah dan gampang. Lalu pendidikan kedokteran, ya, yang penting dalam rumah besar itu bagaimana rumah besar itu tempat rumah bersama, seperti Beli Suteja tadi katakan tadi, bahwasanya itu betul-betul tempat kita berkumpul bersama, menyapa senior, menyapa guru besar, siapa ulang tahun mungkin, menghadiri pesta pernikahan dan sebagainya, sifatnya membuat silaturahmi. Kegiatan sosial, keagamaan, olahraga, mungkin yang berbakat olahraga, sepeda, lari, apa sebagainya, di support sama ini. Mungkin ada jambore nasional nanti kita kumpul, ada malam kesenian, budaya dokter seluruh Indonesia dan sebagainya. Slide lagi. Ya. Juga tadi saya sedikit menyampaikan bagaimana ID melakukan pembelaan terhadap dokter Indonesia. Nggak bisa dokter itu berjuang sendiri. Saya berpikir kalau jadi ketua PBID, di PB itu ada sekumpulan ahli hukum yang berkelas internasional yang bisa mengawal dokter-dokter Indonesia. Nggak bisa di tingkat cabang, wilayah, di PB ada. Nggak bisa diakses terus-menerus. Jadi ada tempat mengadunya, ada bapaknya. Dan mendorong dokter-dokter itu untuk belajar hukum. Karena berbeda sekali
orang yang paham hukum yang belajar dengan kita belum belajar hukum. Jangan cepat menyerah, jangan cepat membayar saja begitu. Kemudian tadi itu rumahnya, lalu halamannya. Tadi saya menambahkan di rumahnya tentang jasa medis dokter, saya setuju. Iur bayar itu adalah satu kemungkinan, satu keniscayaan. Kenapa? Ada perusahaan kaya yang mau bayar, ada ada kabupaten kaya yang sanggup bayar sebetulnya, ada masyarakat kaya yang sanggup membayar sebetulnya. Pergi ke Kuala Lumpur lalu bayar mahal, masuk ke Pekanbaru, lalu mereka buat BPJS, minta asuransi swastanya tidak tangani, mereka mencairkan uangnya. Itu kan penghinaan kepada profesi. COB itu penghinaan kepada profesi. Jadi iur bayar adalah satu jalan keluar juga. Saya setuju dengan Dr. Slamet, bagaimana nanti iur bayar itu membuat ruang kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan biaya terpenuhi. Halamannya, bagaimana dokter Indonesia itu dicintai. Selain bagaimana masyarakat yang bisa melakukan bantuan bencana alam, bagaimana bantuan bencana alam ini memegang peran sentral. Banyak sekali badan-badan bantuan bencana alam ini, tapi kita belum terkoordinir, belum nampak peran ini di sana. Walaupun sudah ada sekarang organisasinya. Mengambil peran dalam perilaku hidup secara masyarakat. Bagaimana kita bisa bupati, wali kota, gubernur, Pak Gubernur, ini bikin taman sehat. Ini anak-anak sekolah jangan jajannya tidak sehat. Ini bagaimana tempat wisatanya bersih tidak. Lalu kita mendorong untuk olahraga sepeda, lari di kota itu dan sebagainya. Kalau di Malaysia tuh ada juga organisasi mendorong anak-anak tuh jangan gemuk dan sebagainya. Sehingga perilaku juga tentang makanan yang dimakan, tentang isu dan sebagainya dalam masyarakat, juga dalam kegiatan pemerintah dalam hal penyakit-penyakit yang masih ada sampai sekarang. Bagaimana ini bisa menggandeng? Ya, masalah lingkungan hidup itu ada di ADRT ini, tapi kita ini agak lupa bagaimana kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim menjadi isu nasional dan internasional sekarang itu telah berefek pada aspek kesehatan. Apakah ini diam saja untuk isu-isu yang sebesar ini? Apa peran ini? Bagaimana narasi dokter Indonesia? Kemudian narasi dokter Indonesia terhadap isu kesehatan. Bagaimana kita bisa merespon masalah-masalah isu hoax di masyarakat itu. Tetapi yang penting ini sebagai sebuah organisasi harus memberikan respon yang sistematis, harus ada humasnya. Jangan setiap orang bicara. Setiap orang yang di elit PPID bicara di media yang berbeda. Kadang-kadang dengan hasil pernyataan yang berbeda-beda itu membingungkan masyarakat. Termasuk juga bagaimana mendorong dokter Indonesia keluar dari ruang prakteknya, mau merespon isu-isu kesehatan dan ikut membantu mencerdaskan kesehatan masyarakat dalam bidang kesehatan tentunya. Ya mungkin nanti dalam diskusi Dr. Widi bisa kita lebih jelaskan, tapi kira-kira begitulah visi yang saya sampaikan dan juga misinya yang saya gambarkan dalam bentuk rumah besar ID ini sebagai rumah kita bersama. Mohon maaf salah dan khilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.